Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu pada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Oke, shalom semuanya, God bless ya. Baik, episode ini kita akan belajar apa yang dilakukan orang Israel. Oleh karena pertama pelanggaran menambahkan apa yang Tuhan beri. Suku Yehuda yang harus berperang, tapi mereka mengajak suku-suku yang lain karena tidak percaya diri, karena tidak percaya kepada Allah, dengan firman Allah tidak percaya sepenuh-penuhnya, mereka mengajak suku yang lain, yang membuat suku-suku yang lain tidak melaksanakan persis seperti apa yang Tuhan ingini. Akhirnya membuat Tuhan menyatakan isi hatinya, lalu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya, tetapi oleh karena orang Israel tidak sepenuh-penuhnya mengikut Tuhan, sampai Tuhan berbicara, apa yang kau perbuat ini? Maka Tuhan menetapkan batu sandungan. Perhatikan ini saudaraku, Tuhan menetapkan batu sandungan menjadi sandungan. Saudaraku akan dipakai atau saudaraku akan melakukan sesuatu di mana menjadi sandungan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, itu akan menjadi batu penjuru, center, karena Yesus kerja di orang itu. Yesus menyatakan diri di gereja itu. Tetapi orang atau gereja yang tidak sepenuhnya mengikuti perintah Tuhan, maka gereja itu akan menjadi sandungan. Gereja itu akan mencela, menista, menyalahkan, menjatuhkan gereja yang lain atau orang yang lain yang dipakai Tuhan. Itu anehnya saudaraku. Baik, kita baca dari ayat 1 dulu, nanti kita akan masuk sampai pada suatu titik bangsa Israel menyembah berhala. Tolong ditayangkan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2. Tetapi ada aturan, ada larangan, ada yang harus diperhatikan. Ketika Tuhan buat kamu berhasil, ketika Tuhan sudah pulihkan, ketika Tuhan sudah berikan, ketika kita sudah menerima sepenuhnya janji Allah. Apapun janji Allah, kepada setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang butuh A, ada yang butuh B. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan penuhi. Maka pada saatnya ketika janji itu digenapi Tuhan, orang itu akan menerima apa yang Tuhan janjikan sepenuh-penuhnya.
Sampai orang itu akan berseru, aku diberkati, aku dilimpahi, gitu. Karena Allah. Tetapi di dalam perjalanan selanjutnya, hidup di dalam pemulihan, hidup dalam berkat Allah, hidup di dalam pengenapan janji Allah, hidup ketika sudah menerima semua pemulihan dan pengenapan janji Allah, di situ kita ketemu kitab Hakim-Hakim. Karena bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjian oleh karena dipimpin oleh Yosua. Pada saatnya Tuhan ingin kamu bukan memimpin dirimu. Salah. Kamu memutuskan untuk dirimu karena itu ujian buat kamu. Di mana kamu sudah menerima segala janji Allah, kamu sudah dipulihkan oleh karena karya Allah, oleh karena kamu mengikut Tuhan, kamu masuk tanah perjanjian, di padang gurun kamu lulus. Episode daripada Musa kamu lulus, lalu kamu ikut pelayanan di sebuah gereja, ikut pelayanan seorang pastor, ikut pelayanan sebuah ministry, kamu bersama pemimpin, bersama Pak Gembala, bersama kepala Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Kamu melakukan semuanya dan kemenangan Tuhan beri. Kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel sudah hidup di tanah perjanjian. Dan Musa dan Yosua sudah tidak ada. Di situ kamu tidak ada pemimpin. Bangsa Israel, kita mundur sedikit saudaraku. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Masih Tuhan jawab. Tetapi pada pasal kedua, Tuhan mulai pakai malaikatnya. Karena bangsa Israel di pasal pertama tidak taat sepenuh-penuhnya. Karena sudah tidak ada garis pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Kamu sudah menerima pewahyuan pribadi. Kamu sudah dipakai, ditempatkan di pelayanan oleh pemimpinmu oleh karena Tuhan. Di situ kamu sudah tidak taat sepenuhnya. Ada yang taat, tapi kita hari ini belajar yang tidak taat. Ketika Allah bicara A, kamu plus B. Kamu punya alasan. Ya gimana? Saya nggak bisa kayak dulu karena saya sibuk. Oh gimana? Saya nggak bisa memberikan seperti dulu. Oleh karena saya sedang investasi. Dulu ketika kamu nggak punya apa-apa, kamu cuma makan mana dari surga, burung puyuh yang dikirim angin oleh karena perintah Allah, kamu hidup di sana. Ketika kamu sudah menduduki tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu, kamu sudah kelimpahan, kamu sudah bisa menghasilkan buat dirimu, kamu sudah punya alasan. Dan kamu katakan bahwa, ya gimana, saya sudah sibuk, perusahaan saya sedang sibuk, pekerjaan saya sibuk, saya sedang meniti karir, saya sedang mengembangkan usaha saya, dan sebagainya. Ya gimana, anak-anak saya butuh ini itu, bukan uang, bukan kebutuhan pokok hidup. Contoh, pelesir, barang-barang mahal. Kamu punya alasan untuk mengurangkan atau tidak memberikan sepenuh-penuhnya apa yang Allah ingini kepada Allah atau kepada gerejanya. Kamu mulai berbantah, tetapi dengan cara yang paling halus. Karena pertama, langkah pertama, manusia itu paling licik. Dengan mengajak suku yang lain berperang untuk memerangi bangsa-bangsa Kanaan. Itu awal. Akhirnya membuat kamu punya alasan. Di situ Allah akan berdiri di depan kamu dan Allah akan berbicara seperti ini. Ayat 1. Pasal 2 kitab Hakim-Hakim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman. Allah tidak menemui bangsa Israel sendiri. Pada awalnya bangsa Israel ditemui Allah.
Allah tidak berbicara sendiri, yang pada awalnya Allah menjawab sendiri, digantikan oleh malaikat. Ada penurunan kualitas rohani yang kamu terima. Biasa kamu memimpin, sekarang dipimpin. Biasa Allah berfirman melalui kamu, sekarang kamu terima firman dari orang lain. Biasa kamu terima firman dari orang lain, sekarang kamu tidak terima firman. Segala kualitas rohani yang kamu terima dari Tuhan menurun. Yang pada akhirnya lenyap. Karena yang pertama ada penambahan. Yang di episode sebelumnya kita bicarakan tentang yang namanya Adam dan Hawa, makan dan rabah. Nah, di situ kualitas rohani menurun, moralmu menurun. Karena moral menurun, kamu membenarkan setiap perbuatan yang ada di dalam hidupmu yang tidak sesuai atau tidak seirama dengan firman Allah. Penurunan kedua terjadi. Karena Allah menurunkan pengejawantahan, penyataan dirinya. Paulus menerima penyataan dari yang maha tinggi yang luar biasa. Paulus diberikan duri dalam daging. Paulus tidak hidup lalu melonjak dalam berkat Tuhan. Tapi Paulus mendapatkan hal-hal rohani yang luar biasa dari Tuhan, yang membuat pekerjaan Paulus, termasuk tulisan Paulus, mendominasi perjanjian baru. Itulah gift dari Tuhan. Harta, tahta, kekayaan, ketenaran itu cuman menyertai. Tetapi pemberian dari yang maha tinggi itu yang abadi, eternity. Kita akan kehilangan eternity. Karena kita sudah mulai memasuki area duniawi, di mana akhirnya kita kompromi. Ragi mengkamirkan adonan. Adonan yang zaman Musa, zaman Yosua sudah kita lalui. Di situ kita mulai masuk pada masa perlawanan terhadap bangsa Kanaan. Karena kamu sudah diberkati, kamu jadi berkat. Mestinya kamu menuntun orang, menyeret orang, tidak membenarkan orang yang hidup dalam kesalahan. Oleh karena harta, oleh karena memandang lembah Yordan, oleh karena ingin lebih besar, lebih kaya, lebih hebat, lebih tenar, kamu memilih itu daripada kamu kehilangan. Karena terjadi pertikaian, pertengkaran. Abraham punya attitude, punya goodwill. Ketika pertengkaran terjadi, dia lepaskan tanah yang paling berharga, di mana peternakan, ternak yang dia gembalakan membuat dia kaya, itu kehilangan lembah yang paling subur. Namun Abraham mendapatkan yang ilahi, yang eternity, yang abadi, yang luar biasa. Allah memberikan penyataannya sampai kepada keturunannya. Sehingga penyataan Allah kepada Abraham pada zaman itu terjadi sampai hari ini. Bangsa Israel yang hari ini itu menjadi yang seperti yang Allah firmankan. Suka tidak suka kita harus akui. Kita tidak bicara politik, kita bicara keberadaan bangsa Yahudi pada saat ini. Oleh karena firman Allah pada zaman Abraham. Karena Abraham mau kehilangan. Nah, ini kita harus perhatikan. Oleh karena kita mau mengikut Tuhan sepenuh-penuhnya, tidak menambahkan sesuatu, tidak mau dikamiri dengan hal dunia, cara-cara dunia, cara-cara yang salah. Allah memberikan lagi gift, bonus, menambahkan keturunanmu. Sehingga Ishak itu tidak bekerja berat. Ishak itu diberkati karena setiap sumur yang digali Ishak itu keluar airnya. Yakub lebih hebat lagi. Sumur yang mati yang digali oleh namanya kakek dan ayahnya yang udah nggak ada air,
dia gali, keluar lagi airnya. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Tapi dibutuhkan hati seperti Abram, gak boleh seperti Lot. Sehingga pasal 2 kitab Hakim dituliskan penurunan kualitas rohani karena tidak percaya sepenuh-penuhnya apa yang Allah kehendaki. Abram percaya dengan apa yang Allah firmankan. Abram melepaskan keputusan di tangan Lot. Lot mengambil yang terbaik. Abram mendapatkan yang terbaik dari eternity. Perbedaan sangat jauh walaupun dua-duanya kaya. Tetapi akhirnya Lot ditawan. Ketika 4 raja dan 5 raja bertempur, berperang, Lot ditawan, Sodom Gomora pun dihancurkan Tuhan. Yang Lot pilih, yang keserakahan kamu maui, keputusan karena lembah Yordan, kamu memutuskan pekerjaan, kamu memutuskan segala sesuatu yang membuat kamu dapat terbaik. Kamu sudah tidak rela berkorban lagi seperti Abram, kamu meninggalkan pelayanan, kamu mengurangkan pelayanan, kamu mengurangkan pemberian, kamu tidak memberi, hatimu tidak ulas asih lagi, penurunan kualitas rohani membuat akhirnya kamu akan kehilangan segala-galanya. Itu firman Tuhan. Dan itu bisa diceritakan pada zaman ini 2 orang hamba Tuhan yang spektakuler, fenomenal pelayanannya. Membangun sebuah pelayanan yang luar biasa, dikenal luar biasa, mujizat Allah luar biasa, menjadi mega church luar biasa. Ketika mati, ketika menjelang kematian, terjadi kehancuran kualitas rohani, terjadi kehancuran sampai anak cucu. Sehingga gereja yang ribuan cuma tinggal tidak genap 10. Gereja yang megachurch terpecah belah anak dengan orang tua. Semuanya anak dengan orang tua. Itu yang mengherankan. Karena memilih lembah Yordan. Ketika menambahkan segala sesuatu yang dari Allah, kamu tambahkan yang dari kamu. Akhirnya kamu harus kompromi. Akhirnya kamu menyembah berhala. Kamu punya perilaku, punya kehidupan, punya standar, punya pandangan, bahkan pikiran sama dengan orang dunia. Baik, kita pelajari kitab Hakim-Hakim. Tolong ditayangkan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, telah garis bawahi, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Eternity. Sehingga ketika kamu diberkati hari ini tidak menjamin kamu tetap berkenan kepada Tuhan. Walaupun kamu melewati zaman Musa, zaman Yosua. Karena ketemu kitab Hakim-Hakim. Saudaraku, 5 kitab Musa, lalu kitab Yosua, ketemu kitab Hakim-Hakim. Bangsa Israel sudah ditawan dan Allah mereka jadi jerat. Dan mereka menjadi sandungan. Saudara kalau mengikuti dari episode yang pertama sampai episode 6 hari ini, saudara akan mengerti ini. Mari kita lanjutkan ayat selanjutnya saudaraku. Kita sama-sama belajar tentang sikap hati yang benar ketika sudah diberkati Tuhan. Sudah menduduki tanah perjanjian, harus memerangi bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi menyatakan ada isyarat, ada syarat, ada aturan yang kamu harus patuhi sepenuh-penuhnya. Janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan penduduk negeri ini, dengan dunia. Tanah Kanaan menceritakan perbudakan duniawi. Mesir menyatakan perbudakan dosa. Di Mesir nggak ada penyembahan berhala. Di tanah Kanaan ada penyembahan berhala untuk hal-hal duniawi. Orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan dia, akhirnya meninggalkan pelayanan. Orang yang tidak bisa meninggalkan pelayanan dia, akhirnya menyeret gereja pada perpecahan. Orang yang tidak ingin kehilangan harta, akhirnya termasuk gereja
berselisih di persidangan negara. Tragis kan saudaraku? Abram nggak mau masuk persidangan. Lot, kamu pilih, ambil yang kamu suka. Allah langsung turun, Allah langsung memberikan gift eternity kepada keturunan Abram. Saudaraku, paham ya? Oke, tolong firman-Nya ditayangkan. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, jangan menjadi sama dengan dunia. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Kamu harus jadi saksiku, jadilah terang, jadilah garam. Saksi memberitakan perbuatan Tuhan, kamu udah malu bahkan menyebut nama Tuhan tidak mau karena gak enak. Masa di pekerjaan ngomong tentang Yesus? Itu menjadi saksi, kamu gak mau. Menjadi terang, kamu ketika terjadi sesuatu ya gak apa-apa. Ada sebuah kesaksian saudaraku, kakak rohani saya. Ketika dia mulai mengejar kekayaan karena hidup berjalan bersama Tuhan susah, belum selesai kesusahan dia, akhirnya dia buka usaha, lalu mendapatkan order dari grup besar, merek besar, di mana bosnya narkoba. Dan kakak rohani saya akhirnya bisa bangun rumah, punya uang banyak, karena ikut duduk bersama bos ini dan para bos yang lain narkoba. Sehingga ketika narkoba dia dapat ordernya banyak sekali, langsung maju ekonominya. Tetapi dia ditawan roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu artinya kita udah duniawi. Pikiran, perilaku, pribadi, dan segala sesuatunya ukuran kita bukan ukuran firman Tuhan. Langkah kita tidak akan menyelaraskan dengan firman Tuhan. Ukuran kita apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa nikmati untuk hal-hal yang dari dunia. Itulah bangsa-bangsa Kanaan, 7 bangsa Kanaan. Dan itu menjadi jerat buat saudara. Dewa-dewanya, spiritnya. Akhirnya saudara akan menjadi sandungan dengan saudara berkata, ya nggak bisa begitu. Maka terjadi perkelahian, perselisihan, beda pendapat yang sangat tajam. Bahkan ada golongan tertentu itu mengata-ngatai golongan tertentu. Oleh karena ini, saudara akan mengata-ngatai golongan tertentu, apalagi firman Allah. Sehingga gereja terpecah belah banyak golongan di dalamnya. Termasuk akhirnya masuk ke dalam hubungan saudara suami istri. Ingat, ketika segala sesuatu yang saudara putuskan ditentang oleh pasangan, segala sesuatu yang pasangan putuskan, saudara tentang, di situ saudara udah dikuasai namanya dewa-dewa dunia. Roh dunia itu sudah mengikat saudara. Paulus katakan roh dunia yang lemah itu menjadi kuat buat saudara. Saudara gak bisa tentang itu. Karena kekualitasan rohani saudara, kemampuan rohani saudara menurun. Karena Allah udah mulai menurun kehadirannya dalam hidup saudara. Sehingga passion saudara, biarlah rohmu menyala-nyala, api Roh Kudus itu menjadi padam. Baca surat Rasul Paulus, jangan padamkan roh. Ketika roh menjadi redup atau padam, otomatis saudara akan ikut roh yang lain. Karena pikiran saudara yang dipengaruhi, hati-hati dengan panah api si jahat. Milikilah pikiran Kristus. Kristus adalah yang diurapi. Jadi saudara akan nyandak firman, saudara tahu itu salah, saudara punya kekuatan dari Roh Kudus untuk menolak. Gak bisa. Gak bisa lakukan, itu salah, itu melanggar Alkitab. Itu gak selaras dengan firman Allah. Aku harus begini. Karena firman Tuhan yang tertulis, otoritas tertinggi yang absolut mengatakan begini. Saudara pasti ingat firman Tuhan. Ketika saudara memutuskan segala sesuatu, tidak ada firman Tuhan menyertainya, saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara rata-rata memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip dunia. Karena roh-roh dunia sudah mengikat, menguasai saudara. Ini penting saudaraku. Ya, yuk kita lanjut lagi firman Tuhan.
Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara perhatikan ini. Saudara sudah tidak memperhatikan firman. Setiap kali hadir ibadah, setiap kali berdoa, setiap kali ketemu dengan komunitas rohani yang benar, saudara menjadi asing. Lalu setiap kali hadir dalam ibadah, saudara nggak dengar apa-apa. Ketika saudara berdoa, apalagi memutuskan perkara on the spot, saudara tidak punya feel-nya Tuhan. Tidak punya pengaruh Roh Kudus. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus tidak menginfluence saudara. Tidak menjadi influencer. Tidak menjadi sesuatu yang memengaruhi segala sesuatu yang ada di dalam diri saudara. Karena saudara tidak mematuhi firman lagi dengan menambahkannya. Gitu. Karena punya hati Lot. Menginginkan lembah Yordan, kekayaan. Kekayaan bisa menyangkut apa aja saudaraku. Bukan cuma harta. Bisa tahta, bisa penghormatan, bisa segala sesuatunya. Yang membuat kita tinggi hati. Dan kita menjadi sama dengan orang-orang dunia. Yuk kita lanjut lagi firman Tuhan. Setelah kamu robohkan, kamu tidak mau menjadi terang, tidak menjadi garam. Kamu tidak mau jadi saksiku, karena kamu tidak mau mendengarkan firman-Ku. Selanjutnya Tuhan ngomong persis seperti ketika Adam dicari oleh Tuhan. Pada waktu hari yang sejuk, Allah berjalan-jalan di taman di Eden. Adam, di mana kamu? Tuhan akan bertanya yang sama, mengapa kamu buat ini? Dan di situ saudara akan menampik dengan alasan. Sehingga setiap kali panggilan Allah datang, koreksi Allah datang, bahkan keadaan itu datang, saudara akan menentangnya dengan keras. Itu namanya sudah jadi sandungan. Karena saudara mulai merendahkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Gembala saudara, gereja saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan dari gereja yang lain, pastor-pastor yang lain, yang memang menyuarakan Tuhan. Saudara akan tolak itu. Gitu saudaraku. Ya, nah next episode kita akan pelajari bagaimana bangsa Israel menangis oleh karena teguran Tuhan, tetapi tangisan bangsa Israel tidak membawa pertobatan. Itu tangisan Saul, tangisan Yudas. Penyesalan Saul, penyesalan Yudas. Bukan penyesalan Petrus. Bukan penyesalan Daud. Orang yang salah tetapi mendapatkan kesempatan. Karena meraih kesempatan berbalik dari kesalahan dia datang kepada Tuhan. Dan mengakui kesalahannya, memohon pengampunan, di situ Tuhan akan pulihkan. Daud dipulihkan luar biasa. Ketika menerima hukuman akibat perbuatan dia, roh dunia mencengkeram keluarga dia, anak dia yang terbaik Absalom yang akan dibunuh. Akibat perbuatan saudara, roh duniawi, apa yang menjadi nyawa saudara, yang saudara paling kasih, itu akan terbunuh kehidupannya. Absalom terbunuh, Absalom terbaik. Ada dua yang terbaik, Adonia dengan Absalom. Adonia masih jauh dengan Absalom. Absalom itu mempengaruhi sampai panglima besar, sampai penasihat ajaib Daud itu mengikut Absalom loh. Yang namanya Ahitofel dan Yoab. Absalom punya karisma. Dia calon putra mahkota yang Daud lihat ini orang bisa meneruskan kerajaan ini yang sudah aku bangun. Tetapi Absalom terbunuh mati. Daud ketika keluar dari kerajaannya diambil oleh Absalom. Daud tanpa berperang, Tuhan menyediakan hutan yang memakan korban jauh lebih banyak dari peperangan. Absalom tanpa ketemu Daud, tanpa harus dibunuh oleh Daud, tanpa Daud harus ngomong,
itu dibunuh oleh Yoab. Daud otomatis kembali ke Yerusalem, langsung duduk sebagai raja. Tanpa sedetik pun mengangkat pedang. Allah atur itu. Jadi ketika saudara berbuat salah, Tuhan akan bawa saudara berbalik, saudara mengakui dosa saudara, saudara menerima keputusan Tuhan, saudara mau berjalan dalam penghakiman Allah, rendah hati, humble kembali, saudara akan dibawa Tuhan duduk pada tempat di mana asal mula saudara Tuhan tempatkan di sana. Tapi itu jarang, saudaraku. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Saul dengan Yudas masih fokus pada Saul kerajaannya, Yudas pada uangnya. Daud tidak fokus pada itu, dia fokus pada suara Tuhan. Jadi ketika Nabi Nathan menyatakan dosa kesalahan dia, langsung Daud bicara, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Terjadilah Mazmur 51. Aku sadar akan kesalahanku. Aku bergumul setiap hari dengan dosaku. Sama dengan Hizkia. Ketika Allah memerintahkan yang namanya Nabi Yesaya menyatakan keputusan Allah bahwa dia akan dipanggil pulang, Hizkia menangis lalu menghadap tembok ngomong sama Allah, ingatlah akan apa aku berbuat, aku gak siap mati. Nabi Yesaya langsung berbalik, Tuhan perintahkan langsung bicara, kamu tidak akan mati. Allah akan perpanjang umurmu 15 tahun. Dan itu dinyatakan dengan mujizat di mana bayang-bayang tiang. Gitu saudaraku. Itu sama dengan Yosua ketika menghentikan matahari. Ketika berdoa sama Tuhan. Beda dengan Saul, beda dengan Yudas. Mari saudaraku, hari ini Tuhan berpesan bagaimana kita harus tetap memperhatikan firman. Karena Tuhan, apapun situasi saudara, khususnya ketika saudara menerima janji Allah, ketika sudah diperbarui, sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah jalan dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kelimpahan Tuhan, Dia akan tanya, apa yang sudah kamu perbuat? Sama dengan Adam, di mana kamu Adam? Allah akan cari saudara untuk saudara mempertanggungjawabkan apa yang saudara buat. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.